Perkenalkan, nama saya Vila Fitriwini dari SMKN 2 Bukit Tinggi. Nah, di sini lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang laporan. Yang pertama laporan, yang kedua jurnal penutup, yang ketiga neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, income statement atau laporan laba rugi yang berakhir 31 Desember 2023. Yang pertama kita ketahui dulu, apa sih income statement? Income statement itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Nah, dalam membuat laporan laba rugi atau income statement, kita hanya memerlukan neraca lajur atau worksheet. Nah, di bagian income statement ini kita mengambil angkanya itu di bagian kolom profit dan loss di atau income statement di neraca lajur. Contohnya di sini diketahui sales kita dikredit sebesar 36 juta. Terus kita catat salesnya 36 juta. Income ada pembagiannya, ada sales, diskon, return. Sales diskon nominalnya 51.500. Sales diskon sama sales return ini mengurangi penjualan. Jadi 36 juta dikurang sama total sales return ditambah sales diskon, hasilnya sama dengan 35.598.500. Itu penjualan bersih. Terus cost of goods sold dikurang dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini harga pokok penjualannya 26.750.000. 35 juta ini 598.500 ini kita kurangkan dengan cost of goods sold-nya, dapatlah gross profit atau loss-nya. Terus di bagian yang C ada beban-beban. Semua beban-beban yang ada di neraca lajur kita salin semuanya ke income statement. Setelah kita dapatkan semua beban-bebannya, beban-beban ini kita jumlahkan, terus dapat hasilnya 10.432.750. Setelah itu, gross profit atau loss-nya ini kita kurang dengan beban-beban operasionalnya. Dapatlah kita kerugian 1.589.250. Terus ada pendapatan di luar usaha kita. Contohnya ini interest income, pendapatan bunga. Terus ada laba dari penjualan aset tetap kita. Nah, jumlah pendapatan lain-lain kita sebesar 7 juta. Terus kita bagian loss kita ini kita kurangkan dengan pendapatan kita di luar usaha, terus dikurang dengan beban-beban lain. Contoh beban lainnya seperti beban bunga, terus biaya administrasi. Ternyata setelah dijumlahkan antara pendapatan di luar usaha, kerugian operasional kita, terus dengan beban-beban di luar usaha, kita mendapatkan untung sebesar 5.210.750. Ini merupakan laba bersih. Laba ini
harus sama hasilnya dengan laba yang di neraca lajur. Selanjutnya ada capital statement atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan pada modal suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini periodenya berakhir tanggal 31 Desember 2023. Equity 1 bulan 12 2023 ini kita lihat dari neraca lajur saldo equity-nya. Nah, di sini saldonya 218.850.000. Kemudian kita memiliki drawing atau prive sebesar 2.500.000 dan laba perusahaan sebesar 5.210.750 rupiah. Antara profit dengan drawing ini kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya 2.710.750 rupiah. Nah, equity tanggal 31 bulan 12 2023 ini didapat dari equity awal kita ditambah dengan profit yang telah dikurangi dengan drawing, yaitu 2.710.750, sehingga dapatlah hasilnya sebesar 221.560.750. Selanjutnya balance sheet atau dikenal juga sebagai neraca keuangan atau laporan posisi keuangan. Balance sheet adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Cara membuat laporan ini, kita cuman memindahkan saldo di neraca lajur yang bagian balance-nya ke dalam laporan. Contohnya seperti petty cash di neraca lajur dapat 2 juta, cash in bank 161.224.000, akun receivable 23.325.000, allowance for doubtful debt 582.750, merchandise inventory 44.384.750, supplies 7 juta, perbaikan 11 juta. Jadi total aset current asetnya 248.351.000. Terus ditambah dengan fixed asset, equipment 20 juta, accumulated depreciation of equipment 1.500.000. Dikasih tanda kurung atau min di bagian akumulasinya. Maka dapat hasilnya hasil fixed asset 18.500.000. Common asset kita totalkan current asset ditambah dengan fixed asset 248.351.000 ditambah 18.500.000 sama dengan 266.851.000. Nah, saldo-saldo semua ini kita dapatkan dari neraca lajur. Terus di bagian B-nya ada liability. Akun payable 3.587.000, income tax payable 2.703.250, bank loan 39 juta. Jadi total keseluruhan liability-nya 45.290.250. Terus equity yang kita masukkan ini yaitu equity yang di tanggal 31 bulan 12 2023. Nah, di sini saldonya 221.560.750. Total keseluruhan liability kita tambahkan dengan equity 31 Desember
dapatlah hasilnya 266.851.000. Total liability dan equity harus sama dengan total keseluruhan aset. Di laporan balance sheet ini, kita cuma memindahkan saldo yang di neraca lajur ke dalam laporan kecuali yang bagian equity. Equity ini kita dapatkan dari laporan perubahan modal tadi yang tanggal 31 bulan 12 2023. Selanjutnya ada closing journal atau jurnal penutup. Jurnal penutup adalah catatan yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, prive, laba atau rugi, sehingga saldo mereka menjadi nol di awal periode berikutnya. Contohnya, pada saldo normalnya akan dikredit. Ketika kita tutup, maka saldonya dipindahkan ke debit. Terus ada sales diskon, saldonya di debit. Ketika ditutup, kita pindahkan ke kredit. Setelah kita buat semua pendapatan dan penjualan, muncullah akun income summary. Income summary ini didapat dari total pendapatan kita dikurang dengan sales diskon dan sales return. Contohnya seperti sales kita di debit 36 juta, pendapatan bunga atau interest income kita di debit 2 juta, laba penjualan aset tetap kita di debit 5 juta, terus sales diskon di kredit 51.500, sales returnnya 350.000. Setelah kita jumlahkan, dapatlah income summary-nya 42.598.500. Terus selanjutnya kita menutup akun beban. Semua beban-beban kita tutup. Yang beban kan saldo normalnya di debit. Ketika kita tutup, maka saldonya pindah ke kredit. Lawan dari beban di debitnya income summary. Cara mendapatkan income summary-nya, kita totalkan semua beban-beban tersebut. Nah, di sini setelah kita totalkan dapat income summary-nya 10.632.750. Terus selanjutnya kita menutup akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Cost of goods sold kan saldo normalnya di debit. Ketika kita tutup, maka ia berpindah ke kredit supaya nominalnya menjadi nol. Terus di debitnya income summary atau ikhtisar laba rugi. Terus kita menutup drawing atau prive. Drawing kan saldo normalnya di debit. Ketika kita tutup, maka saldonya berubah menjadi di kredit. Drawing mempengaruhi pengurangan equity. Makanya lawan dari penutupan drawing itu equity. Equity kita berkurang 2.500.000. Terus ada selanjutnya penutupan. Tadi kan kita mendapatkan laba. Laba itu menambah equity kita sehingga equity kita bertambah di kredit. Terus lawannya income summary di debit. Pastikan semua akun yang kita tutup hasil nominalnya nol, termasuk income summary. Jika income summary tidak nol, berarti ada kesalahan pada jurnal penutup atau lainnya.
Setelah itu, kita posting ke buku besar supaya nominal di buku besar menjadi 0. Selanjutnya kita masuk ke post closing trial balance. Post closing trial balance adalah neraca saldo yang disusun setelah semua akun nominal ditutup dan dipindahkan ke akun modal. Pada post closing trial balance ini, nomor akun yang ada cuma dari 1 sampai 3. 1 berupa aset, nomor akun 2 berupa liability, nomor akun 3 berupa equity. Nah, post closing trial balance ini berguna supaya saldo akun real kita apakah seimbang atau tidak setelah kita melakukan penutupan. Contohnya di sini saldo akun perusahaannya tinggal cuman petty cash in bank, akun receivable, allowance for the full debt, merchandise inventory, supplies, prepaid rent, equipment, akumulasi depreciation of equipment, akun payable, income tax payable, bank loan, equity. Petty cash kita bersisa 22 juta di debit, cash in bank kita bersisa 161.224.000 di debit, akun receivable kita bersisa 23.325.000 di debit. Terus allowance for the full debt kita saldonya di kredit 582.750. Merchandise inventory 44.384.384.750. Setelah ini berasal dari saldo akhir buku besar dari nomor akun 1 sampai 3. Setelah kita menyalin semuanya, kita totalkan antara debit dan kredit. Jika debitnya sudah sama dengan kredit, maka berarti kerja kita sudah selesai. Dan itulah akhir dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.